Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Ketemu di kandangnya Mas Trisno. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Wih, ini kambingnya peranaan-peranaan toh ya? Indukan. Ya. Breeding. Dulu pernah breeding langsung atau penggemukan? Awalnya sempat nyoba penggemukan tapi nggak terlalu banyak. Berapa ekor? Sekitar 9 ekor. Tapi Sudah terus menyusul, terus tertarik ke breeding. Kenapa pertimbangannya kok penggemukan pindah ke breeding? Pertimbangannya sebetulnya ya karena breeding yang jelas modal cukup untuk sekali. Kita hanya mengharapkan dari hasilnya lah, seperti peranakan kayak gini kan. Nggak harus bongkar pasang setiap saat gitu kan. Ya sebetulnya semua tetap punya nilai plus sama min lah, ibaratnya ada lebih dan kurangnya. Nah, kalau penggemukan itu plusnya apa, minnya apa? Nek penggemukan sih, kalau aku masih belajar nolan lah, masih awalan. Iya. Nek penggemukan memang harus fokus di terutama segi makan. Pakan itu kan harus dengan kualitas yang lebih bagus tentunya. Jadi, artinya lebih dari rumput. Lebih dari rumput. Karena kita juga harus berpacu dengan waktu kan. Nggak kayak breeding ini kan, yang penting asal rumput hijauan cukup ya insya Allah lah. Itu aja. Cepat hasil. Insya Allah. Kalau yang dirasakan. Apa namanya? Kekurangan penggemukan apa? Yang paling kerasa banget kekurangannya. Yang paling kekurangan itu penggemukan kalau bagi yang jarang ini ya, yang jelas masalah harga pembibitan. Kadang-kadang kita ketemu dengan harga yang udah tinggi. Padahal belum sesuai harga segitu. Iya. Jadi terus akhirnya kadang-kadang kita juga ya itu sih. Kalau misalkan nggak pas, kita orang udah ngingu pelihara lama masih ketemunya nipis. Gitu. Yang jelas harus kesesuaian antara harga pembibitan itulah, kita cari momen. Iya. Kalau kayak sekarang terlalu lama, yang jelas kita kena di biaya makan, gitu kan. Makanya yang jelas harus tahu momen, kapan ada harga murah ataupun lagi ini ya kita bisa ambil. Makanya kalau segi di breeding penggemukan itu ya memang bagi orang-orang yang paham dengan harga pasaran lah intinya. Tapi kalau yang nggak mau terlalu ribet dengan harga pasaran ya kayak gini aja lah, indukan. Berarti itu harga pasaran ribet jelimet ya? Ya harus selalu update lah intinya lah. Banyak tahu, banyak nanya gitu kan. Kalau nggak kebronjong. Terutama ya kapan kita harus masukin, kapan harus keluar gitu. Gitu aja sih. Kayaknya ya belajar dari teman-teman aja sih gitu. Kalau penggemukan lebih dari 5 bulan rugi? Ya kalau dari 5 bulan itu intinya semua itu tergantung dari kita orang ngambil bahannya itu dinilai ataupun harga berapa kan gitu. Idealnya gambaran itu sebenarnya kalau ketemu penggemukan modal bibit berapa bulan digemukkan, terus angkanya harus berapa? Kalau itu yang jelas gini sih, kalau misalkan katakanlah rata-rata untuk saat ini kan bagi pemula, kalau yang masih pemula itu untuk penggemukan paling enggak ya carilah yang udah harga di atas 1.000, karena kalau sudah masih di bawah 1.000 itu bagi pemula tetap seperti saya itu masih belum berani. Kenapa? Karena kondisinya riskan. Kondisi kambingnya kan kalau di bawah 1.000 masih kecil, kadang-kadang masih riskan, petotan ya. Penyakitnya yang pilek lah apalah gitu kan. Kalau belum biasa melihara ya memang agak riskan. Gampang mati. Nah itu dia. Makanya cari yang indukan aja. Indukan enak, breeding berarti ya. Sebetulnya yang saya katakan plus minus tetap. Plus minus. Kalau breeding itu susahnya apa? Ruginya apa? Kalau breeding itu kalau misalkan yang kita harapkan bisa ketemu jantan. Kalau betina. Kalau ke betina aduh agak gimana ya? Loyo ya. Agak loyo kalau betina. Karena segini paling harganya berapa? Kalau misalkan soalnya kalau betina dengan jantan luar biasa selisihnya. Selisihnya ya. Contoh nih, kalau segini nih. Ya contoh lah misalkan kayak segini ini kan bareng sama ini. Ini kalau sekarang paling sekitar 500-600. Sedangkan kalau jantannya nggak boleh 1.000. Minimal 1.000. Iya, ini 500. 1.200 sudah laku lah. Ini hanya separuhnya aja nggak ada. Itu minusnya ya. Minusnya kayak gitu kadang-kadang. Kalau ini jantan. Terus
Ini bagus ini. Ini jantan. Semi ini juga PE ya? jantan. Ya. Ini disilang dengan PE. Pejantannya dulu PE. PE. Oh, ini anaknya Terus jantan. Jantan, ini 2 ekor jantan. Oh, 2 ekor semua jantan. Jantan semua. Wah, ini udah ditawar berapa ini dilodek-lodek sama temen ini? Dilodek sama temennya 13-an. 13-an. Udah dibawa. Padahal itu satu bareng sama yang Ini. betina, iya. Tapi perkembangannya jauh ya. Jauh, perkembangannya jauh. Satu Gitu. babon anak 3 ini. Ini yang itu yang putih-putih. Oh, Ini yang putih. sendiri. Ini sendiri. Tapi hampir satu umuran ini. Satu umuran. Iya, hanya selisih sekitar Ini setengah babonnya. bulan. Ya, ini induknya yang putih itu. Induk putih, anaknya 2. Iya. Nah, yang babon ini, yang hitam ini babonnya mana? Babonnya kemarin udah diganti, Kenapa? Karena kurang bagus di apa namanya? Susunya. Nah, Jadi ciri-ciri makanya itu. susu nggak bagus itu apa tuh, Mas? Kemarin itu sempat begitu lahir itu kena itu apa namanya? Mastitis. Nah, itu. Jadi kayak gitu udah. Begitu dia udah kena, suruh normal kembali kayaknya seperti agak susah gitu. Dan- masih untung itu kemarin masih terselamatkan karena biasanya kalau dari cerita teman-teman itu banyak betul yang kalau udah kena mastitis jarang yang Selamat. ataupun bisa sampai dengan anaknya sampai seperti itu jarang. Biasanya udah langsung dijual ataupun dibeli. Ini odot apa gajahan? Odot Odot dicampur dengan campur dengan onggok ditambah dengan CGF. oh onggok dan CGF ya. Iya. Oh, CGF beli berapa kalau di sini per kilo? CGF beli sekitar 8 ribuan untuk yang DDGS itu, yang agak bagus. 8.000 ya. Iya, 8 ribuan. Ini kalau nggak dikayak giniin nggak mau dia. Mau, cuman ya istilahnya biar lebih apa namanya? Nutrisinya lebih banyak lah, lebih bagus. Oh, lebih bagus ya. Iya, karena itu untuk jantan sih biar nambah lebih cepat lah Cepet, intinya. cepet gede. Kalau babon mah seadanya aja ya. Babon ya terkadang kita kasih untuk bahasanya ya untuk vitamin aja Vitamin. lah. Tapi Ini- selebihnya yang penting cukup hijauan. Ini bunting ya? Ya, ini Berapa udah bulan? Sekitar 3 bulan lebih. Udah 3 bulan lebih. Mulus, bersih Iya. banget ya. Ya, Kalau kambing bunting emang bersihnya banget ya. salah satu ciri bulunya mengkilap lah. Lengkilat, bersih. Mengkilap, bersih. Dia gitu. kan pinter ngerawat badan Ya, sendiri ya. Biasanya kan bulu-bulu yang lama itu pasti akan rontok. Rontok. Nah, bulu dia- rontok berapa bulan dia bunting? Biasanya kalau itu angkatan dari sekitar 1 bulanan itu udah mulai kelihatan Rontok. sebetulnya. 2 bulan gitu. Tapi yang paling banyak bulunya rontok di bulan keberapa? Agak kurang memahami kalau saya. Cuman ya intinya di usia 2 bulan 3 bulanan itulah 2 udah mulai bulan, 3 ini. bulan rontok terus ya. Nanti udah mulai kayak gini udah jarang itu udah mulus karena dia udah keluar bulu yang baru kan. Udah ganti bulu Udah ya. Ganti bulu. Nah, ini buntingnya usia sudah 3 bulanan. 3 bulan, berarti antara 0 sampai 3 bulan ke bawah dia Iya. ganti bulu ya. Iya, ciri-cirinya kayak gitu untuk mengetahui bunting atau enggaknya. Wih, lah ini PE lokal. Calon pacek. Wih, beli berapa ini? Dulu ini sekitar 27. 2.700.000. 26, Masih 2700. kecil jelas ya. Ya. Kalau sekarang udah nggak boleh. Ditawar berapa kalau temen kayak gini? Kemarin ada yang temen itu kemarin 3,5 udah nggak nawar. 3,5. Iya. Tapi ya belum boleh karena nggak boleh lah intinya karena untuk pacekan Untuk nggak niat pacekan. untuk dijual. Wah, ini babon gede loh ini. Kalau cari pacekan yang langsung mahal jadi ya melihara lah. Dari yang kecil. Wah, ini kalau beli babon- langsung ada 4-an. Babon gede banget. Iya ini yang Jumbo. kemarin jumboan ini. Ini berapa juta beli kayak gini? Kemarin 3.000. 3 juta ya. Iya. Udah bunting Juta. belum? Ini kemarin udah dikawinkan Kawin kan? tapi belum kelihatan entah Jadi, jadi atau tidak? enggaknya belum tahu kalau ini. Ya mudah-mudahan jadi. Di sini udah berapa bulan ini? Ini udah lama ini. Kemarin itu sudah sekitar 6 bulanan ini. 6 bulan dikawin, tapi kok belum minta kawin lagi kalau Ini kan dulu waktu beli katanya udah dikawinkan dari sananya, tapi ternyata minta lagi. oh. Jadi berapa bulan di sini minta Minta lagi gitu. Jadi ya ini udah nggak anu lagi sih. Ya mudah-mudahan sih bisa jadi, mudah-mudahan. Berapa bulan udah dikawinkan di sini? Ini sekitar bulan kemarin Mei akhir lah itu. Mei, Juni, Juli, 3 Iya. bulan.
Mei akhir. Jadi belum ada 3 bulan belum. Belum ada ya. Belum ada. Ngerontok nggak dia? Tuh kalau ngeliatin ininya sih Bulunya kayaknya ngerontok ya? udah ini juga sih. Bulunya tapi jarang ya. Jarang belum kayak belum kelihatan gitu. Kayak- Makanya masih oh. nggak tahu masih dalam masa menunggu ini nanti Masa kalau menunggu. Dia nggak minta kawin lagi ya? nggak sih kalau minta lagi mah nggak. Cuman ya nanti nggak tahu nantinya. Ini pintu memang di depan kayak gini ya? Di depan. Oh. Karena awalnya pejantan apa namanya penggemukan. Penggemukan. Jadi sistem kandang di pintu di depan. Kalau lihat bulu kok kayaknya masih lusuh ya? Iya, masih Kayak belum yakin ini bunting ya? masih 50-50 itu belum 50-50. itu. Puting dari dulu kayak gitu. Iya. Putingnya udah mengkirut atau enggak tahu? Kalau itu udah termasuk agak gede itu, biasanya gede. kecil banget, kempes gitu. Atau memang anaknya satu ya? Paling ya? Apa Mudah-mudahan. karena babon Intinya gede? kalau udah Saya kok masih ragu, tapi kok putingnya kok kayaknya cerah banget. makanya itu kalau tanya-tanya yang senior sih Belum ya? dari ambing itunya apa namanya airnya kan. Mm-mm. Cuman belum pernah Dicek. belum dicek. Ini kangkung. Seperti apanya. Kangkung untuk hijauan. Ngarit di mana kangkung? Ini di kolam Santori? itu sebelah. Oh, Enggak, kolam di sebelah. Punya tetangga itu ada. Ada. Ini kolam isi apa? Kolam ini isi gurami sama nila. Gurame sama nila. Iya. Untuk Buat konsumsi sendiri konsumsi aja. sendiri. Oh, ini Jadi habis makan ini ngasih kambing. Nah, nasi CGF-nya ini. Iya, ini DDGS-nya. DDGS ya? Oh iya, ada DDGS. DDGS. Ini kalau untuk kambing alhamdulillah seneng gitu nggak sampai. Ini apa ini? ininya. Mineral ya? Mineral ya. Contoh Mineral ini apa ini? itu pur 511 Oh, untuk tambahan tambahan. sama Ini tetes tetes tebu. sama E4. Ini E4. Bikin fermentasi ya nama? Awalnya dulu iya, cuman ini kehabisan udah lama berapa ini nggak bikin yang daun Fermentasi. singkong gitu. Biasanya odot juga pernah uji coba di fermentasi. Mm-mm. Cuman kemarin itu sempat kemarau jadi nggak bikin gitu karena odot kan kalau kemarau udah dibabat takutnya nanti langsung mati malahan kan. Waduh, kalau nggak ada hujan diambil malah Iya, mati, nggak tumbuh takutnya lagi. nggak tumbuh lagi kan. Sering terjadi kayak gitu sih kayak ya. gitu. Jadi makanya ya dibiarkan dulu. Kalau ini lagi banyak hujan lah nggak apa-apa kalau ini. Cara bikin fermentasi alanya jenengan gimana? Kalau fermentasi apa itu? Odot. Odot bagaimana, daun singkong bagaimana? Kalau odot ini dari pengalaman yang aku pernah bikin, dia bedanya kalau fermentasi daun singkong yang penting udah digiling sudah. Nggak harus apa-apa, yang penting masukin ke kantong plastik, kedap udara udah, yang penting jangan sampai bocor, itu aja udah sih. Cuman kalau odot ini dia harus ada campuran ini, apa namanya, dedek. Oh, Bekatulnya. karena Tujuannya itu kalau ini kan dia kandungan kadar airnya tinggi. Dia kalau misalkan hanya langsung dimasukkan gitu aja takutnya kan dia busuk. Tapi kalau dikasih dedak kayak gitu, dia nanti paling tidak ketika ada kadar air itu bisa terserap di bekatulnya. Jadi mampu nggak sampai itu. bertahan berapa minggu kalau odot? Odot dulu udah pernah sampai 1 bulan pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi yang penting sama kayak perlakuannya hampir sama dengan godong singkong. Yang penting dia nggak sampai bocor gitu untuk awal-awal itu. Nah, kalau satu drum ini bekatulnya berapa? Ini kan 200 liter ya? Iya, segini. Bekatulnya ya, sekitar berapa 200 kalau liter. odot segini? Kalau itu katakanlah ya sekitar 10 kilo itu udah cukup lah itu. 10 kilo bekatul. Iya, 10 kilo untuk itu satu itu. drum ini. Intinya Tetes tebunya? tetes tebu kita semprotin aja sedikit gitu, jangan terlalu banyak karena itu hanya untuk pewangi aja. Untuk pewangi. Kalau DDGS-nya? Kalau itu nggak dicampurin. Oh, enggak. Hanya untuk dedek aja udah. Dedek aja. Kalau yang DDGS itu nanti dioplos dengan ketika sama odot onggoknya sih. Sama Kalau onggok. jadi nggak langsung masuk ke situ. Kalau saya mah. Oh, jadi begitu mau dikasih makan baru dicampur. DDGS-nya itu baru. Intinya kalau odot dedeknya itu hanya itu tujuannya untuk menyerap kadar air biar nggak berlebih di
dalam tong. Kalau nggak dikasih bekatul, Kalau nggak dikasih bekatul, kawan yang pernah nyoba diketong kayak gini busuk dia. busuk ya? Busuk karena ya mungkin terlalu banyak kadar air Heeh. gitu. Mas, ini mau direhab apa gimana sih? Rencananya mau dibikin lagi yang sebelah sini. Makanya ini lagi. Ini kan masih ada sebelah yang masih kosong. Rencananya mau dibikin sebelah sini. Nggak Gitu. sempit ini ke sini? Rencana nanti agak keluar dari situ. Oh, jadi jarak keluar. Jarak keluar samping, yang penting dia nggak kena hujan Nggak gitu kena aja. hujan, jadi Iya. nanti numpang lah ya Iya. sebagian ya. Ya pokoknya nanti kalau misalkan apa ada yang indukan, ada anak-anaknya kecil masih mampu. Kalau misalkan hanya lebar sekitar 120 cm masih mampu. Masih mampu. Kalau indukannya biar sebelah sini aja. Ideal untuk breeding itu sebenarnya dari pengalaman itu ukuran berapa lanjang lebarnya? Sebetulnya kalau lebih lebar lebih bagus lah. Cuman kalau ini kan saya sekitar untuk panjangnya ke sana 130, yang ke sini sekitar 1 meter. Ini masing-masing sekat ini tadinya 60 cm, jadi sekitar 120 cm, ke belakangnya 130-an. Oh, jadi kalau penggemukan 60 cm, Iya. ke belakang 130. Iya. Kalau breeding bagusnya ya 1 meter 20 ke belakang Ini, 1 meter. Iya, ini karena awalnya dari penggemukan 60-an, jadi saya buang sekat satu. Jadi kan 120 ini. 120. Ke belakangnya 130-an. Bagus yang lebar 1,5 meter ke belakang 130 atau gimana? Ya lebih, kalau lebarnya lebih bagus itu yang ke belakang sebenarnya. Dia lebih leluasa juga. Untuk muter ya? Iya. gitu. Oh, jadi enak panjang ke belakang daripada Iya, lebar ya? Oh. Kalau 120 kan sudah, insya Allah kalau hanya untuk panjang kayak yang jumbo itu udah termasuk longgar. Kalau yang ini bisa muter udah tinggal ke belakangnya. Untuk trik-trik kambing biar cepet besar kayak cempe itu berarti cuman odot dikasih DDGS, kasih E4, tetes tebu sama onggok langsung dicampur itu aja. Iya. Ya sebenarnya kalau ada itu nggak bisa ditinggalin sebenarnya daun singkong tetap, Mas. Itu ya. Iya, daun singkong. Cuman Pokok ya. daun singkong ini kadang-kadang segernya itu kan, kalau ini kan sawah, di belakang sawah. Itu saya petik ini untuk segeran aja. Untuk Jadi segera. karena jumlahnya nggak banyak, jadi hanya berapa satu bongkok udah bawa pulang gitu. Nggak digiling gitu. Untuk harian. Iya, untuk harian. Untuk Karena harian. kebetulan sawah langsung nyambung ke rumah. Oh, sawah ini nyambung ke rumah dah. Iya. Odotnya di belakang. Odotnya di belakang, Oh, alah. sama di samping. Baru tahu odotnya di sini. Oh. Wah, subure, Mas. Ya, alhamdulillah. Ya, ini rencana kan untuk apa namanya, sampai situ 2 petak ini rencana mau tak tanemin odot semua. Ya intinya belajar gimana istilahnya bikin pakan mandiri lah, intinya kan kayak gitu. Biar nggak repot. Biar nggak ketika dalam jumlah banyak Nggak mengingat kalau untuk saat ini wah masya Allah rumput ya? nyari Susah itu ya? susah banget kan gitu. Susah banget. Jadi makanya kalau misalkan sudah punya Bang pakan bahasanya bang pakan sendiri kan ya lebih aman. mudah-mudahan lebih aman gitu. Ini kan. nanamnya satu-satu ya? Nanam satu-satu. Miring. Ya, Kenapa nggak berdiri? Kok harus tidur? kalau odot saya nanamnya teorinya ya intinya yang penting dia kayak di bagian batang itu yang bakal tumbuh tunas jangan sampai di permukaan. Dia diusahakan sudah bisa tertimbun tanah gitu. Jadi ketika dia nanti beranak, dia keluar tidak dari batangnya ini tapi langsung dari bawah tanah. Oh, kayak gini ya? Nah, Kayak gini iya, ya? iya, contohnya kayak gini kan dia nanti langsung keluar dari bawah tanah. Oh. Nanti dia lebih cepat berkembang ke kanan. Tunasnya lebih banyak. Ya, berkembangnya nanti lebih ke samping ataupun ke ini lebih banyak. Lebih cepat gitu. Lebih cepet ya? Tapi kalau hanya yang sampai batangnya di atas, dia nanti tumbuhnya hanya di sini, dia lama berkembang ke ininya, ke samping, ke kanan ataupun ke kiri gitu. Ini nanti jagung juga daunnya bisa dimanfaatkan Ya, ini daun jagungnya kalau ini. Terus kemarin kalau ada yang nggak jadi masih kecil-kecil itu ya saya babat itu aja, udah bisa dimanfaatkan. Jagung atau jagungnya mau
dikasihkan ke kambing atau enggak? Enggak, ini sebelum jadi jagung seperti ini kemarin kan sudah ada kelihatan mana yang bakal jadi ataupun tidak. Ini Kalau- kalau orang ngomong dikurangi daun-daun hijaunya ini. Nah ini bisa aja, kemarin udah mulai sebetulnya itu sebelah sana udah mulai. Udah ya? Udah dikurang-kurangi ya? Ini kalau di bawah jagung ini udah saya sumpal gitu. Udah. Ya intinya sisi kelebihannya yang namanya punya kewan sendiri itu ya itulah intinya kita punya pakan yang bisa dimanfaatkan untuk sendiri. Enak ya. Intinya kalau orang tani itu bagaimana istilahnya ya simpenan. Daripada kayak gini kalau misalnya kita nggak punya hewan peliharaan sendiri kan ya paling-paling ya dimanfaatkan orang lain lah intinya. Ya nggak ada yang sia-sia, cuman kalau kita punya sendiri kan punya harapan yang lebih. Kalau biarpun itu nominalnya berapapun itu bisa untuk tambahan gitu. Jajak. Ini dengan daun bonggol singkong ya. Iya, itu tengahnya Udah singkong. dikurangi satu-satu. Sebagian udah. Sebagian udah. Heeh. Yang dua Ada nanti yang- sisakan satu, Iya, yang tiga dua, sisakan satu. 3, 1 gitu. Keren. Nanti. Makasih Mas ya ngobrol-ngobrol Oke, ya. siap. Masih belajar, belum Sukses pokoknya. Luasnya tahu pakan. ini. Alhamdulillah sampai sana ya. Sampai iya papringan bambuan itu. Sampai ujung sana. Iya, Alhamdulillah. Berapa hektar ini Mas? setengah hektar. Wih, Kalau alhamdulillah yang itu luas banget. setengah hektar. Terima kasih Mas. Oke, Sukses siap. untuk pecinta hewan N2 TV. Ini luar biasa yang bisa kita petik pelajaran di kandang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.